Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatmawati Putri Maharani dari kelas 10-4. Di sini saya akan menampilkan video biografi tokoh. Video biografi tokoh yang saya ambil adalah Fakhruddin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menceritakan video biografi tokoh mengenai Fakhruddin. Pengertian biografi. Biografi adalah cerita atau narasi yang mendetail tentang kehidupan seseorang, biasanya ditulis dalam bentuk prosa. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, bahasa yang jelas dan deskriptif untuk menggambarkan kehidupan subjek. Yang kedua, penggunaan narasi kronologis untuk memperjelas urutan kejadian dalam kehidupan subjek. Yang ketiga, penggunaan kutipan langsung atau tidak langsung dari sumber-sumber primer dan sekunder untuk mendukung fakta-fakta tentang subjek. Yang terakhir, gaya penulisan yang objektif dan tidak memihak untuk memberikan gambaran yang seimbang tentang subjek. Struktur biografi. Yang pertama, orientasi, berisi identitas tokoh yang akan diceritakan. Yang kedua, peristiwa penting, berisi runtutan peristiwa dan masalah yang pernah dialami oleh tokoh. Masalah atau peristiwa yang diceritakan tersebut disusun secara urut. Yang ketiga, reorientasi, berisi simpulan atau penutup. Simpulan yang dimaksud adalah bagaimana tanggapan atau pendapat penulis mengenai tokoh yang telah diceritakan beserta peristiwa atau masalah yang dialami oleh si tokoh. Biodata Fakhruddin. Nama Fakhruddin, kelahiran 1890, wafat pada tanggal 28 Februari 1929 dan mempunyai pasangan yang bernama Haji Nyimas Siti Roslina. Riwayat hidup Fakhruddin. Fakhruddin atau sering dipanggil Muhammad Jasuli, lahir di Yogyakarta 1890 Yogyakarta. 28 Februari 1929 adalah seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh Muhammadiyah. Ia tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah umum. Pelajaran agama mula-mula diterima ayahnya, Haji Yasim, kemudian dari beberapa ulama terkenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal-hal yang menarik dari Fakhruddin. Fakhruddin dianggap sebagai seorang yang serba bisa. Karena itu, silih berganti tugas penting diserahkan kepadanya, antara lain mengurus bagian dakwah, bagian taman pustaka, dan bagian pengajaran. Tahun 1921, ia diutus ke Mekah selama 8 tahun untuk meneliti nasib para jemaah haji yang berasal dari Indonesia, karena mereka seringkali mendapat perlakuan kurang baik dari pejabat-pejabat Mekah. Sekembalinya, memprakarsai pembentukan Badan Penolong Haji. Selain itu, ia pernah pula tulus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Keteladanan yang dapat kita contoh dari Fakhruddin. Kisah hidupnya yang sangat mengesankan, sederhana, ikhlas, santun, baik pada semua orang, dan humoris, benar-benar seperti air segar yang menyejukkan jiwa di tengah gersan keteladanan. Umat Islam baik Muhammadiyah dan NU ternyata sama-sama merindukan sosok teladan seperti Pak AR. Alasan saya meladani sifat Fakhruddin. Karena kebijaksanaan spiritualnya yang mendalam, meneladani kehidupan spiritualnya dapat membantu seseorang mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kedamaian batin.